Jadi saya tidak mendapat jawaban pada waktu itu. Saya bertanya kepada Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Muslim, Tuhannya Kristen. Karena itu agama mayoritas yang ada. Saya bertanya, namun tidak mendapat jawaban pada waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mempelajari atau menseleksi agama mana yang paling baik. Saya mulai mempelajari yang pertama Hindu Buddha. Saya merenungkan dan membaca buku-bukunya. Terlalu banyak dewa hari ini lain dengan besok, minggu ini, minggu depan. Kurang puas saya dengan hal itu. Apalagi mengenai pemahaman mengenai reinkarnasi. Saya takut sekali mengenai hal itu. Dimana kalau hidup kita di dunia ini kurang baik atau tidak baik, bisa reinkarnasi, bisa menjadi binatang, anjing, atau seekor ayam. Saya tidak puas dengan hal ini, bahkan saya takut. Maka saya memutuskan mempelajari agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang terbesar di negara kita, mayoritas. Oleh karena itu saya memutuskan mungkin ini yang benar, saya akan mempelajari hal itu. Saya membeli Al-Quran. Saya beli di Senen, di Senen pada waktu itu. Saya beli di toko loaan buku, dan saya mendapatkan Al-Quran terbitan Depak tahun 1985, dan itu ada terjemahannya, jadi enak bagi saya untuk mempelajari. Saya sudah berniat, ini agama mayoritas, agama hebat ini, saya nggak peduli dengan keluarga, orang tua, toh tanggung jawab masing-masing. Jadi saya sudah memutuskan saya mau jadi Islam. Bahkan saya sudah ganti nama diam-diam. Saya ganti nama yang berbau Muslim begitu. Saya ganti nama Rizal seperti itu. Dan sebelum memutuskan untuk menganut agama Islam, saya harus mempelajari dahulu, walaupun realitanya itu merupakan mayoritas penganut agama di Indonesia adalah agama Islam, dan orang-orang top ada di sana. Jadi saya pikir mungkin ini yang paling mantap, tapi saya harus mempelajarinya dulu. Saya harus punya dasar yang kuat supaya iman saya bertumbuh baik seperti itu. Maka saya beli Al-Quran, dan juga saya meminjam dari saudara sepupu saya hadis. Saya lupa hadis apa itu, karena saya sudah berniat sekali untuk menjadi Muslim pada waktu itu. Dan tujuan saya mempelajari supaya kuat imannya, jadi saya membuka Al-Quran, buka itu
bukan dari kiri ke kanan tapi kanan ke kiri ya. Jadi saya buka dan saya teringat bahwa di dalam Al-Quran juga berbicara mengenai Nabi Isa. Saya cari-cari, di surat Maryam. Dan saya mau lihat bagaimana keterangan Al-Quran mengenai Nabi Isa dan bagaimana dengan Muhammad, hebat mana. Dan saya kaget membuka itu di surat Ali Imran ayat 45 bahwa Nabi Isa terkemuka di bumi dan di akhirat. Saya mulai pikir dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Wow, hebat sekali Nabi Isa ini. Sedangkan Muhammad saya belum ketemu, belum menemukan ayat-ayatnya. Banyak saya menemukan berbicara mengenai Nabi Isa bahwa dia adalah kalimatullah. Saya lupa di ayat mana itu, tapi jelas ada kalimatullah dan dia adalah rohullah. Dan dia lahir bukan oleh karena hubungan suami istri, tetapi dia adalah rohullah. Wow, dia adalah kalimatullah, rohullah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah roh Allah yang menjadi manusia. Wow, bahkan dia adalah hakim yang adil. Dia mengetahui hari kiamat. Wow, kok hebat sekali ini Nabi Isa ini. Wow, tapi belum tentu karena belum pelajari semua. Mungkin Muhammad lebih dahsyat. Oke. Baca terus. Al-Baqarah, Al-Nisa, dan seterusnya. Akhirnya saya ingat mengenai selawat Nabi. Kalau pengikut Muhammad itu harus wajib itu mendoakan Nabi Muhammad, keluarga. Harus didoakan supaya mereka selamat. Loh, ini bagaimana yang akan menuntun kita selamat? Harus didoakan supaya selamat. Wow, saya terus terang mulai menurun niat saya. Wow, kalau begitu bagaimana mungkin saya akan masuk ke surga, sedangkan yang menuntun nanti ke surga itu harus didoakan supaya selamat. Bagaimana saya bisa masuk surga? Akhirnya saya dengan pemahaman itu, saya takut jadi pengikut Islam oleh karena hal itu. Dan perbandingan antara Muhammad dan Nabi Isa ini kok terlalu jauh. Nabi Isa itu kalimatullah, itu rohullah, dan tidak perlu didoakan supaya dia selamat. Bahkan dia yang tahu hari kiamat. Wah, jadi niat saya untuk menjadi muslim luntur. Padahal sudah berniat sekali, sudah ganti nama, bayangkan. Wah, oke. Kalau gitu saya pelajari juga Alkitab, mesti objektif kan? Baca Alkitab saya.
baca Alkitab dari Kejadian terus. Wah, itu kisah-kisah mengenai para nabi. Itu semua ada di sana, lengkap sekali. Historinya bagaimana kejadian manusia dan seterusnya, kejatuhan, dan bagaimana Tuhan berperkara dengan umatnya, bagaimana Tuhan melindunginya, bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup manusia, itu semua ada di sana. Namun mengenai Nabi Isa, bagaimana mengenai Tuhan Yesus? Apakah memang harus lewat dia kita selamat atau bagaimana? Jadi karena Alkitab itu panjang sekali, tebal sekali, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terdiri dari 2 kitab ini. Jadi lama sekali saya baca sampai jauh-jauh malam, merah-merah mata saya. Tapi karena mencari kebenaran, mencari keselamatan, maka saya harus wajib sebelum memutuskan mana yang baik dan benar. Atau cukup dengan berbuat baik saja, agama apa saja, pasti selamat. Apakah demikian? Jadi saya buka Alkitab, terus baca. Selesai Perjanjian Lama, masuk Perjanjian Baru. Masih Perjanjian Baru, oke, cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus, turunannya bagaimana dan bagaimana, kisah kejadian mengenai kelahiran. Wow, dia adalah firman yang menjadi manusia. Wow, kok cocok ya, sama dengan di Al-Quran juga, di kitab Yohanes sudah saya. Wow, firman yang menjadi manusia di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, menjadi daging. Jadi dia bukan dari benih manusia, tetapi dari benih ilahi. Waduh, hebat sekali ini Nabi Isa ini ya. Wow, mulai dari siapa? Adam dari tanah, dan keturun-turunannya dari benih manusia sampai kita. Sedangkan ini lain, Nabi Isa ini lain. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Cocok dengan di Al-Quran, sama. Wah, hebat sekali ini. Wow, tapi kan mau cari selamat, buka terus. Baru ketemu di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, hebat sekali, berwibawa sekali nih perkataan ini. Beraninya berkata begitu. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau mau selamat harus lewat dia, yaitu Yesus. Tapi kan belum selesai, baru di kitab Yohanes. Masih banyak lagi lanjutnya. Saya baca terus. Ketemu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Pasal 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Jadi di bawah kolong langit ini sebut siapa saja tidak dapat selamat selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Waduh, saya bilang, wah, ini yang saya cari. Jadi orang mau selamat harus lewat Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Coba saya bukakan, kita baca dari Kisah
Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Wow, itu kuat sekali bicara. Bentar ya, teman-teman. Kisah 4 ayat 12. Nah ini, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Finish. Dengan ayat ini menginformasikan kepada kita manusia kalau mau cari selamat hanya ada di dalam Dia. Jadi tidak ada keselamatan selain Tuhan Yesus, selain di dalam nama Tuhan Yesus. Ini ayat kuat sekali bicara. Dan inilah yang saya cari. Akhirnya saya terus lagi mempelajari. Jangan-jangan nanti di akhir daripada Alkitab ini dikatakan bahwa manusia bisa selamat dengan berbuat baik. Nanti akan ditimbang antara amal perbuatan, ibadahnya akan ditimbang. Jadi kalau dia berbuat baik, mungkin bisa selamat. Jadi saya baca terus sampai kitab Wahyu. Kitab terakhir dari Perjanjian Baru di Alkitab ini tutup berkata, siapa menambahkan atau mengurangi dari kitab ini, membuat ini, dia akan mendapatkan apa dikatakan di situ? Dia akan mendapat akibat apabila dia menambahkan atau mengurangi kitab nubuat ini. Jadi di Alkitab ini nggak boleh ditambahkan, nggak boleh dikurangi. Finish, udah sampai di situ. Jadi di kitab Wahyu terakhir itu dikunci dengan bunyi demikian, bahwa ayat 19, Wahyu 22 ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Mungkin ayat 18 juga baca, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ngeri sekali kalau menambahkan atau mengurangi daripada Alkitab ini. Sampai di situ. Jadi ada ayat yang ingin saya bacakan di Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus itu akan datang dan memberi upah. Bagi mereka yang percaya melakukan perintah-perintahnya akan mendapat upah. Sedangkan mereka yang menolak dan tidak melakukan perintahnya akan mendapat hukuman. Mengerikan. Akhirnya saya memutuskan saya harus percaya. Saya harus mengikuti Tuhan Yesus.
Setelah saya pelajari, ternyata benar. Kalau dia memang Yesus, Tuhan, dia bukan dari dunia ini. Pada waktu dia mati, dia bangkit. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, luar biasa. Tidak ada seorang nabi seperti dia. Tidak ada sepanjang hidup ini. Dahsyat. Yesus sungguh luar biasa. Dia buktikan ada hidup yang kekal. Amin.